Kasih saran. Sebelumnya NKRI. Sudah apa? Niat. Medan tanpa senggolan-senggolan itu nggak Medan kali, nggak Medan kali. Ada neng, awas, balik badan bolong. Rider yang udah lalu Indonesia. Ini kan kita syuting hari ini dia apa nih? Nikahannya Adi Jamet dan Jumot. jadi selamat menempuh hidup baru. Yes. Sama Wak. Sakinah mawadah Warohmah. Yes. Pernikahan skena ya. Kawan skena ya. 2 kali lah abang-abangan awak. Abang-abangan skena. Awak atur nikahnya. Awak tangkap momennya gitu. Awak tangkap momennya. Pasti gua mau kelewatan itu. Kalaupun bukan awak, boy. Awak minta. Aduh Bawa aja sini. Iya. Adi Jamet ah. Personil awak. Terminal ya. Sebelum lupa aku itu Iya. personil kau ya. Holong pun lupa diundang. Kawan bukan kawan. Dia lupa diundang apa nggak nampak rimbanya. Kan nggak tahu juga tuh. Nggak tahu keberadaannya, nggak bisa dikabarin ya kan. Iya. Sponsor mantap tuh. Yang mana nih bang, banyak ada Wajik. Ini roti Yes. kacang. Nggak ada OT, WOT pun jadi. Ote. Keren ya, udah ada sponsor gitu ya. Iya. Ya, putus. Jadi bes, Up. Di Enak tiga. aja. Enak aja ngambil momennya. di pernikahan ini kan kita bahas tentang percintaan. Sampai bakal mau menikah lah kalau Romansa. underground. So, kemarin kan tadi aku denger kan Bang Adit bilang kayak tadi. Dia kenal sama Kak Yumi dari 2009. 11 tahun lah berarti. 11 tahun. Itu nih kenalnya atau udah mulai pacaran nggak tahu lo tuh ya. Pokoknya Udah 11 dihitung tahun. PDKT-nya atau belum? Nah, kayak gitu. Itu udah 11 tahun nih. Kalau kau pernah nggak apa? Pernah pacaran lama atau kayak kau juga sama orang sampai sekarang tuh lama gitu, tapi belum pernah jadian. Jadian. Kau pernah nggak? Aku nanya. Ini bang. Gelasnya kali. Siapin. Ini bang. Udah bes, itu nanti urusan plan aja tuh. Itu kalau suka sama orang sampai lama, enggak lah. Lumayan lah ya kan. Tapi aku paling lama pacaran 4 tahun. Tapi SMP san. Cinta monyet. Cinta monyet. SMP kelas berapa tuh? Kelas 2. Oh, boleh sampai Sampai SMA. sampai SMA. Tahun pertama cinta monyet. Tahun kedua udah Mulai paham. ya kan. Tahun Ketiga dewasa. Apa Lin? Nah, kalian Seduh lah Len, di situ Len.
Kok 3 Lin? Kopi kita cuma 2. Iya. Ini kegedean Lin. Kayak mending di belakang, dari belakangnya lah. Oke. Nah. Sini dulu ya kan. Tahun pertama cinta monyet, Pemeran Cinta Monyet, kedua udah mulai paham, paham, ketiga terbiasa. kita bang. Empatnya ini loh yang dari tadi tunggu. Gak dapet. Aku Aduh. tuh tahun keempat. Kalian jangan gue. Terati. Langsung aja lah, empatnya pisah. Nggak pas juga ya berarti. Nggak Udah pas. terbiasa pun nggak dapet ya. Nggak cocok. Ada salahnya ya. Beda pandangan politik. Terus gua kan tanya tadi. Kan udah aku jawab, maksudnya apa dari pertanyaan itu mau apa? Maksudnya karena tadi kan soal Bang Adi bilang kan kita ngangkatnya 11 tahun ya. Jadi aku pernah nggak kok berpacaran tahun lama gitu. Nah, kalau kau pernah nggak ngebayangin betah ya. Dalam artian pacaran lama tuh, udah 8 tahun atau 11 tahun baru nikah gitu. Kalau kau bakal sanggup kayak gitu nggak? Kira-kira. Kalau cocok sanggup Basan. Kalau sor ya, kan? Kalau cocok masuk ya. Kalau satu frekuensi ya, Enjoy aja. enjoy life. Cuma kan rata-rata ini nggak nyampe 11 tahun pun, nggak pun nyampe setahun Pacaran. udah di blok. Putus tuh ya. Terus tapi kalau umurnya masih umur muda ya Jago. pacarannya, masih Umur kayak jago. bulanan, tahunan ya kan, Oh, umur pacaran ya. masih fase-fase berantem aja paling ya kan, gesekan pencocokan. Itu mungkin bisa jadi karena PDKT kecepetan. Enggak tuh. Maksudnya Jadi sebenarnya masa PDKT kecepetan udah jadian. Jadi ya belum sempet banyak tahu terlalu minusnya itu. terlalu pengen cepet gol ya kan. Maksudnya hubungannya jadi. Masih goals Bukan goal ya. kalau gol masuk. Endul. Iya kan, mungkin bisa Ya. jadi tuh. Tapi ya enggak juga sih San. Udah memang nggak sepaham aja ya. Iya. Atau pas PDKT masih pakai topeng gitu maksud kau? Pas jadian udah dapet borok-boroknya. Itu maksudnya. Bisa jadi. Bang, kopi bang. Kayaknya aku yang coklat lah. Coklat. Aku ini Masuk. Kak. Geser dikit bang. Meja kita nggak ada depannya nggak? Mulai taruh bawah aja kayak undangan lah. Iyalah. Bawa lah. Ngelemparnya enak kali tuh. Lembayung. Karena San, Apa? hubungan ini kan diadakan karena adanya kepercayaan. Jika kepercayaan udah tumbuh tapi nggak ada keterbukaan, kan sama aja ngapain. Bohong lah. Ini apa ya? Iya, Sebenarnya jadi kok ibaratnya gini. kita ngasih percaya rasa dikasih ini sama kau juga katanya udah ngasih sama kita, ya udah sama-sama terbuka apa yang kurang, kan? Makanya. Tapi kau pernah nggak PDKT dalam waktu cepet langsung jadian? Pernah Berapa bulan paling cepet? nggak nyampe sebulan, itu pun nggak sengaja PDKT pun, cuma karena like-likean ini aja Facebook yang waktu SMA kelas 1 beda kelas, like-likean Facebook kan, like Megan ini rupanya satu kelas sama Kamu? CS ku, Oh. samping kelas. Kawanku ini nggak punya HP, jadi chatannya pakai HP ku lah. Terakhir dia minjem HP ku, si cewek ini chat
Nah aku lagi boker, tiba-tiba aku keluar dari kamar mandi, HP-nya dikembalikan, udah sayang-sayangan, udah jadian, langsung diajak jalan pun ke pantai. Singkat kali ya. Singkat lah. Itu dikerjain apa gimana kok ceritanya? Dikerjain niatnya. Ya kan, dikerjain. Cuman si kawanku ini yang minta tolong, jangan bilang lah nanti malu lah, kasihan cewek dia. Apalagi aku sekelas itu kan, jangan bilang, udah kau lanjutin aja kayak gitu. Mau nggak mau lah, ternyata aku lanjutin. Kawanku yang satunya lagi, saudaranya udah niat mau ngelamar cewek itu. Dicari. Dicak wajib lah San. Buron. Masih SMA anjing. SMA. Udah mau dinikahkan aja ya. Iya. Yuk, lepas lah akhirnya. Lepas lah. Berapa bulan tuh bertahan? Nggak- Sebulan biasanya lah. Sebulan lah ya. Sebulan lah. Tahu? Paling lama lah coba. Paling lama tuh SMP itu lah. Maksudnya paling lama pun nggak sampai setahun aku. 4 bulan. 4 bulan. Itu paling lama. Karena memang kan aku bilang, aku SMP itu memang pacarnya pun bukan karena aku suka, karena dia suka gitu. Jadi aku dan saat lagi pun aku apa namanya nggak pede sama dengan sama cewek. Pacarannya pun nggak jalan, SMS-an, jumpa di sekolah, udah gitu aja. Aku pun nggak open sama cintaan karena anak warnet kali aku asli anak warnet. 4 bulan itu Bang, gulung bang. pecah lalin. Ada Peps. Punya Bang Mac. Ya, dodol. Bukan dodo ini, Nih. pulut, Ya, pul. pulut lagi lah. Pilat tuh. Pilat. Oh. Pacaran 4 bulan. Ya. Pokoknya ke warnet terus. Ini ngapain? SMP, Oh. mau apa coba? Iya nggak iyalah itu ya. Iya nggak iya. Dan malah nggak pernah aku anggap kayak aku pernah pacaran juga sebenarnya, gitu. Karena aku merasa aku nggak sur. Kalau aku sur, mungkin itu bagian bisa jadi bilang bagian histori aku lah dalam hal romansa. Sampai aja itu dulu tuh adik kelasku kan ada yang sur sama aku. Aku kasih mau rokok. Kalah kita lu. Kita hargai. Kita hargai aku ngasih mancis. Udah nyari itu, aku kira nyari rokok. Iya, tadi memang nyari mancis. Oh, ya udah Cuma pas lah, kan? rupanya tangan kiriku memang nggak ada rokoknya sih, udahlah. Terus Ya itu kalau tuh waktu kelas 2 SMP kan. Karena anak kelas 1 itu ada yang suka sama aku cewek nih. Jadi dulu tuh anak kelas 1 itu masuk siang, anak kelas 2 sama kelas 3 masuk pagi nih sekolah. Jadi kebiasaan dulu kan hobinya basket, NBA. kayak Ada. Perry. Ya Perry. kalau ya. Makanya aku dulu SMP olahragaku paling suka basket. Yes. Jadi asal pulang sekolah Back atau gelandang? basket. Iya kan ada back nggak ada. Cuma 3 posisinya. Apa? ST aku lah lupa lah aku. CF. Sama kayak di PS. Beda penyebutan aja. ST striker. Shooter GD, lupa aku satu lagi apa? FW. Itu apa? Passing. Jadi Kalau ada yang foto ambilin itu, mana tahu foto nanti. itu main basket lah sampai sore, orang tuh belajar kan. Jadi sebenarnya pun kawan aku banyak TP-TP. Aku nggak kepikiran. Nggak di fase itu. Nggak di kau. fase kepikiran cewek lah SMP kan. Main-main.
main-main berkuring apa segala macam kan, nggak ada tuh pasti nyari cewek kan. Jadi kawan aku bilang ada yang main basket sama aku juga, ada yang suka sama Kosan katanya, anak kelas 1. Aku tuh belum tahu tuh orang yang mana kan namanya. Jadi bilang aja aku nggak ada, dia minta nomor aku katanya, cewek ini minta nomor aku. Itu aja denger ya aku. Berani buat cewek, ibaratnya aku nggak kepikiran ada cewek berani gitu kan. Jadi minta nomor aku, jadi enggak. Sudah aku nggak ada HP memang, cuman udahlah, aku takut kali itu. Dulu aku bilang aja aku nggak punya HP, aku bilang. Nggak punya HP kan. Jadi bilang kan, sampai dia nggak percaya katanya. Sampai kan rupanya aku mau ke kantin itu, dia kan masih siang. Jadi sebelum masuk orang tuh, pas abis main-main basket kan. Jadi kantin kami tuh lorong kecil, baru jualan-jualannya gitu kan, ada lorong. Jadi masuk lorong itu, kawan aku depan, aku belakang gitu kan. Pas masuk, kanan kiri lorong tuh cewek-cewek semua. Nunggu kau. Kawan-kawannya, sampai aku gak tahu yang mana ceweknya yang suka sama aku. Dan semuanya itu memang nunggu kau. Iya, entah pun nyari kawan ini untuk nengok aku gitu. Kayak itu macam lah sih kalau macam nangis gini kan. Pas nengok, duh, cewek, oh kembu, lari aku keluar. Oh takut galak Ini sama cewek. juga. Down juga, Wak. Yang lorong gelap pun tadinya kayak terang semua muka-mukanya Iya. gitu kan. Oh lari aku, udahlah balik muter aku balik kelas. Nggak betul ini ya. Jadi terakhir kan gini lah aku bilang, yang mana orangnya katanya, aku bilang kan. Terakhir aku tahu, dikasih tau kan aku tunjuk lah kan. Oh. Dan aku biasa aja namanya, nggak ada rasa, apa gitu, nggak ada rasa kayak mana gitu kan. Ya udahlah, kau bilang aja HP kau. Lagu pesta. Terus kau bilang aja HP aku sama kau kongsi, gue bilang. Jadi kau kasih nomor kau, gue bilang. Udah, kau balesin aja, gue bilang. Balas. Terakhirnya tahu Jadi- dia, terakhirnya nggak tahu itu bukan aku, terakhir jadian sama kawan aku itu udah. Oh berarti jadian sama kawanmu yang enggak? Yang minjem HP kau? Enggak. Oh, yang punya HP itu yang kau tebengin. Macam Akhirnya lagi, jadian sama yang dia. macam belangin aku. Kurasa pun dia memang suka sama cewek itu, pun nggak tahu. Cuma nggak gentle. Iya, nggak tahu dia. Nggak Aku, gentle. dan dia pun nggak bilang tuh dia suka sama cewek itu. Ya udah lah, jadi jadian lah aku ya. Kok keberatan? Enggak lah, Bes. Karena nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Sama lah berarti kayak yang cerita aku tadi. Iyalah. Kan? Walaupun kok jadian tetap kan, tapi pun nggak kayak rasa kecewa gitu ya. Iya. Berarti itu sama artinya nggak ada rasa tapi menghargai rasa ya. Nah, Kan? kawan itu momennya udah menghargai rasa orang kan berarti. Iya. Kalau aku enggak. Oh. Momen itu masih aku nggak open sampai peduli sama rasaku sendiri aja. Betul. Apa Lin minta kopi? Enggak, coklat. Kau buat katanya buat di sini, rupanya kau minum juga. Terus Jadi kan apa ya? Soal hubungan kan soal kenyamanan. kenyamanan. Kalau Dan nggak nyaman, Ya nggak bakal bisa sejalan. kalau nggak sejalan, udahan. Aku nyari tadi tuh. Awahan nih lagi. Ya. Ya Le. Gabung aja duduk Len sini. Tapi kan aku nih kayak ada Goforeman bilang tuh, pada sering ngomong dia kan soal pernikahan, dia ngomongnya gini, yang susah tuh dalam fase katanya bukan mencari kesempurnaan tapi mencoba menerima kekurangan kan. Dan makanya sampai sekarang aku nggak nikah karena belum bisa dalam fase menerima kekurangan katanya. Tapi kalau memang kekurangannya ini memang kekurangan yang nggak kau suka, ada kayak antara memang itu nggak suka, cuman kayak bisa kayak dihilangkan sarana lain lah ya yang bisa buat aku suka itu apa ya? Itu iya. yang kau fokuskan ya. Maksudnya aku nimbangi kelebihannya sama kekurangannya lah gitu kan. Kadang kan manusia ada kelebihannya lebih banyak nggak gitu, yang masih banyak bisa disukain lah daripada kekurangannya. Memang ada kekurangan, cuman minimal kan hal kecil yang buat kadang-kadang
langsung end di awal tuh. Kayak kalau udah musik lah paling. Ya. Apa sih kalau apa dari selera musik kalau nggak sejalan gitu kayaknya udahlah dari awal tuh mending tahu lah, karena kayak aku percaya aja gitu sama musik itu mempengaruhi banyak hal gitu, dalam segi berpakaian, dalam segi Pola pikir. dan segala macam, memaknai karena musik kan soal apa ya, ungkapan segala hal gitu kan. Jadi kalau musik yang kayak gini-gini berarti dia nggak bisa memaknai yang lebih jauh lagi tuh menurut aku kan gitu. Kayak gimana, karena kalau udah musik yang nggak sejalan tuh Sefrekuensi ya. nengok yang hal-hal yang kelebihan kadang-kadang payah. Iyalah San. Dari musiknya semua ini. Oh, ada nggak kriteria soal cewek? Nggak ada. Tapi pernah bilang ya tadi Masa nggak ada? Masalah kriterianya dari fisik lah dulu, kita bilang dari fisik. Masa kok mau pokoknya yang ini kurus atau gemuk gitu? kurus, yang Slim slim fit, lurus, tingginya cowok. lebih tinggi atau lebih tinggi rendah? nggak masalah, pas-pasan nggak masalah, lebih rendah nggak masalah, tapi Tapi jangan jangan rendah rendah kali. Nanti kayak adek. Cipu ada pun ke bawah gini. Enggak lah San. Kalau dari fisik itu ya, Kau? Saya mau. Boy. Amoy. Amoy. kalau aku dari fisik, memang sih aku kalau fisik sih nggak suka yang kegemukan, pas gitu kan, dan nggak suka yang kurus sekali, karena aku udah kurus juga ibarat gitu kan. Cuman tapi kadang apa ya, kadang kalau bicara fisik aku kalah sama soal apa ya, obrolannya. Kalau obrolannya enak, nyambung sana nyambung sini, masuk sini, bisa kemana-mana. Kadang-kadang kalau nengok fisik aku bisa aku nggak aku anggap gitu kayak dia cantik lah gitu, walaupun tuh misalnya kayak gemuk gitu kan kadang-kadang. Tapi ini yang perlu obrolan gitu. Sama yang cantik pun kalau dia diem-diem aja main HP modelnya kan pala. Tapi kan bawa pesta bisa bawa tengah. Nah itu aku sih sebenarnya Nggak sepakat soal itu sih sebenarnya. Pacarannya untuk kau miliki gitu ibaratnya. bukan untuk kau pameri. Nah, toh juga ya itu kayak gitu tuh. Kalau anak SMA dulu kan, kawan-kawan SMA dulu tuh lomba-lombaan tuh. Yang dari cantik nih lomba. Sampai pacarnya dia diakui lah. Oh, ini banyak ceweknya nih. Keren lah kawan ini, bersih gitu kan. Apa sih? Untuk apa jadi lomba-lomba soal perasaan gitu kan? Perasaan di lomba-lomba itu pasti nggak sepakat nih kayak gitu. Yang paling krusial menurutmu dalam hubungan itu apa? Entah PDKT, entah pacaran, entah apa ya? Maksudnya krusial apa ini? Ya maksudnya ini loh poin penting yang maksudnya Yang enggak harusnya minimal kok ada, kau punya minimal kau punya inilah paling seenggaknya. kalau aku sih ini dia oke lah, tadi kau bilang kan soal musik tadi kan, minimal pun kalau nggak soal musik tuh minimal ada capaian yang dia mau pengen ini, Oh jadi kayak punya tujuan dia nih. kau tahu mau support dari mananya. Aku bisa support, kalau dia pengen jadi pramugari misalnya gitu kan, aku bisa support dia ke pramugari nih, Ada link. dan dia bisa saling support lah. Misalnya aku support di bagian ini, aku di bagian ini mainnya, dia bagian ini gitu, walaupun jauh nih rutenya gitu kan, tapi setidaknya kok berjalan itu punya tujuan itu, untuk hidup hari ini punya tujuan gitu, walaupun tuh meleset nggak masalah gitu. Memang punya tujuan tuh enak gitu, bakal kok meleset bisa balik ke jalan lagi, bisa meleset ke jalan lagi gitu. Karena berjalan tak sesuai rencana Adalah jalan yang sudah biasa, dan jalan satu-satunya jalani sebaik yang kau bisa. Gas festival ya.
sekarang Apa? ya saya nggak enak juga kan cakap Maksudnya- pacaran tapi sekarang nggak, maksudnya ada nggak pacarnya? Pacarnya sekarang. Udah cewekmu kayak gitu. Iya. Baku kali. Iya ya, kayak Baku kan. zaman dulu kali. Nanti ada yang marah itu kan. Nah itu tuh. Aku sekarang nggak ada lah, kosong lah. Tapi aku kalau sekarang nih, aku ngindar itu. Kayak gitu tuh. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu, yang kayak Nggak ada. ini kalau aku chat ada yang marah nggak? Iya. Ganggu nggak? Ganggu nggak? Iya, aku tuh ngindar-ngindarin kata-kata dulu tuh. Ih, alay kali dulu nih kayak. Kadang kan bakal bisa sama tuh kan momennya. Tapi kadang jadi senjata terakhir kalau udah nggak tahu mau ngapain lagi, kayak udah males kayak itu kan. Udah lah ya. Bang, izin bang. Senjata terakhir apa? Senjata terakhir bahwa nggak tahu nih mau ngomong apa lagi, udah nggak enak nih buat ngobrol kayak itu kan. Akhirnya pakailah kalimat itu ya kan. Ganggu nggak nih? Kayak itu. Aku kalau dalam hal Keterpaksaan lah ibaratnya Enggak. harus dikeluarkan gitu. aku sih pernah ganggu, cuma ganggu dalam artian kondisi sih. Bukan kau yang ganggu. Pertanyaan itu akhirnya keluar kau pakai. Iya, misalnya ini ganggu nggak? Misalnya soal dia Oh, lagi iya. sibuk, bukan soal dia punya pacar Pas ya. mau kau keluar kayak gitu Ya, kan. bukan soal punya pacar, tapi soal ini aku chat ganggu ke kegiatan nggak gitulah. Iyalah. Bukan soal kalau yang ketujuh ada punya cowok atau enggak, nyari tahu kan. Lu kan untuk nyari tahu nih. Malam minggu di rumah aja. Emang nggak ada yang ngapelin? Nggak ada. Oh berarti nggak ada cewek, nggak ada cowok kan gitu tuh. Tanpa kita nanya kan. Ayo nggak kayak gitu. Main Tinder San. Main mes. Pernah jumpa sama orang Tinder? Pernah. Tapi satuin perspektif dulu ya. Maksudnya Oh. Tinder buatmu ini apa? Bagimu itu apa Oke, Tinder oke. kayak gitu kan? Kau tanya, aku main Tinder nggak? Main. Ya. Aku main Tinder awal-awal corona. Baru download Tinder. Main Tinder aku kan. Nah tapi memang dalam masa itu aku mau download bukan nyari cewek, bukan nyari pasangan ya. Cari kawan baru lah, ngobrol baru, hal yang baru, suasana baru gitu. Karena kan pandemi juga kan. Gak lah San. Kalau konsep berteman kan siapa aja. Iya, kan sekarang lagi platformnya ini. Digital. Lagi ke situ tuh masa itu gitu waktu itu. Kemarin-kemarin itu kan masih gara-gara pandemi kan lagi naik tuh aplikasi cari jodoh itu. Cari jodoh sih namanya. Apps dia sudah ya. Iya. Dating apps. Terus Nah, nah kalau kau ini bentar. Main iya maksudnya Tinder bagiku. Tinder bagi kau kemarin-kemarin Awalnya aku yang nggak sepakat sama konsep Tinder. Ya karena good looking yang menjamin mendapatkan sesuatu dalam situ. Ya kan, ya good lookingnya inilah apa namanya fleksibel lah ya, perspektif masing-masing. perspektif masing-masing kayak itu kan. Cuma kan jadi kayak nggak enak konsep perkenalannya. Kau harus menunjukkan apa yang kiranya wah dalam dirimu untuk mendapatkan sesuatu baru yang Kan dari segi datang. fisik ya. Iya, segi fisik. Sedangkan yang mau dijual dalam konsep Tinder itu kan maksudnya hubungan ketemu kayak itu kan. Harusnya kan diutamakan kenyamanan dulu. Ya kan? Iyalah mungkin kayak itu kan. Ya. Nah, terakhir aku lebih percaya kayak yang nyata aja susah. Ya kan, kalau untuk nyari lawan jenis ya itu kan. Apalagi yang fana yang maksudnya 100% kok nggak tahu siapa aku nggak tahu siapa kau itu kan. Ujung-ujungnya walaupun dapat pun palingan match
chat sekali 2 kali cocok, lanjut chatnya, ketemu akhirnya nggak cocok ya udah cabut. Kalau apa ya cocok ya itu langka kali kadang itu kan. Untung-untungan juga, artinya sama aja, mending nyata aja. Yang nyata aja maksudnya lebih konkret buat itu kan. Berarti yang nyata maksud kau ketemunya nggak ke sebelum media. Iya, maksudnya beneran pure kok ada sesuatu yang lebih luas untuk berkenalan dengan seseorang. Soalnya Ini kan jadi kesannya aku download Tinder, match sama orang, udah kesannya aku suka sama dia. Padahal konsepmu aja kok nyari kawan. Iya kan? Terakhir tertariknya gara-gara Peri dapet cewek dari situ. Oh, ya tahu. Nggak mau kalah, ya kan? Cari inilah, maksudnya info dulu sebelum aku download, kayak mana cara mainnya ya kan? di trigger dulu. Iya. Kayaknya sampai apa kan? Ih, cerita sama Hasan, sama kau kan? Kau make juga. Nah, terakhir kan? Terakhir aku coba lah download, ketemu terakhir aku coba download kan, yang satu penasaran, yang kedua apa yang mencari kesempatan lah, Coba kesempatan. coba lah. kesempatan. Karena beberapa yang aku jumpai dari situ nggak pas. Nggak pas. Akhirnya kan kayak ngerasa ketika aku udah ketemu nggak pas, kan itu udah ngelewati proses janjian tuh. Mungkin di kaunya pas, udah ngechat lama. mungkin di kaunya pas, mungkin di akunya enggak, atau sebaliknya kayak gitu kan. Ketika itu udah nggak pas jumpa, akhirnya renggang, kan jadi nggak enak. Beda ekspektasi, iya kan? Nah, berarti kan tingkat untuk mengecewakannya lebih banyak daripada yang nyata. Tapi kan yang nyata kan prosedurnya lewat, karena pun nggak mungkin kalau cuma 1 hari pun lewat nyata nih misalnya. Pasti kan di balik itu aku ngechat juga, pas sama nih, sama oke sama. Jumpa lagi pun kadang-kadang bakal ada momen yang Ya namanya tapi sih sih perusahaan enggak juga sosial sih. media untuk menunjukkan supaya bisa match, kau nunjukkan sesuatu yang rupa yang bagus biar ada yang tertarik. Pas giliran ketemu nggak sesuai ekspektasi, ya namanya coba untuk sempurna di dalam Tinder. Nggak sesuai ekspektasi kan jadi kan zong, kan? Dapet lagi yang rupanya udah punya anak. Ya kan, dapat lagi yang rupanya ngobrolnya nggak nyambung, kalau pas ketemu banyak diemnya, kayak itu kan. Ternyata maksudnya dia nggak pengen diem, kayak itu kan. Jadi kan kayak kadang obrolannya nggak pas. iya, jadi walaupun itu apa ya, nggak ngecewain lah ibaratnya gitu kan, buang-buang waktu jadinya. Untuk ya akhirnya aku hapus lah, karena memang nggak dapat yang pas juga. Yang kedua jadi kayak aku kok jadi kayak miskin cinta. Iyalah, maksudnya harusnya kan dalam satu hubungan cinta ataupun dalam satu rasa itu harus memiliki kebutuhan yang sama, ya kan? Ini kok jadi kayak aku yang butuh kali harus dapetin cewek dari situ. Anjlok lah harga diri dalam pikiran sendiri kan. Enggak lah, kayaknya ini malah makin banyak nunjukin aib aku untuk sama orang-orang baru yang gak aku kenal, untuk dapetin sesuatu, entah kebutuhanmu apa dalam cewek ini itu. Tapi kau modelnya ku tengok dalam Netizen. Kalau udah aku tengok berarti yang udah aku tahu. iyalah, maksudnya yang ku tengok nih kok selama kita kenal lah kan gitu, dalam hidup menjalani hidup selalu harus ada didampingi dengan romansa. Iya. Kayak nggak pernah, kayak kau nggak bisa gitu tanpa ada sedikit
bumbu-bumbu romansa gitu. Ya kan. Model kau ya. Romansa dalam arti Ya mencari hubungan ya gitu. iyalah San. Sepenting apa sih, Bes? Untuk kau menjalani hidup kau yang dengan tujuanmu ini punya tujuan dan berbarengan harus gitu. Sepenting gimana kok jalan kaki ngelurusin lewat nelusuri jalan panjang. Kalau sendiri kan suntuk San. Jalan sendiri kalau apa ya jauh. Kalau sendiri kok ngerasa capek, kalau banyak kok ngerasa nggak capek kan kadang kayak gitu kan. Intinya namanya manusia butuh support lah San. Minimal kawan chat, kan. Minimal ada yang bilang hati-hati di jalan aja udah syukur kali tuh San. Kan. Bayangin hidupmu dalam satu hari nggak ada yang mempedulikan kau mau ngapain aja. Dan itu berlarut lama ibaratnya kayak gitu kan. Kan jadi kayak nggak ada yang memperhatikan. Kan. Ya bukan perhatikan untuk kayak harus kelihatan ini enggaknya ya kan. Ya namanya hidup San, bersosial. Cuma kan nggak bisa kita bersosial berkeluh kesah manja-manjaan sama kawan ataupun sama orang yang kenal ataupun sesama jenis kayak itu kan akan lucu kan jatuhnya kan. Jadi seenggaknya kayak ada tempat satu di mana kau bisa ngeluapin kelemahanmu di situ supaya untuk disupport. Itu butuh juga sih psikis kadang kayak gitu ya. Sama lah kayak kau. Jadi aku kemarin kan ada pacar kan. Wes, hah? Kemarin. Nah, Yang baru ini. Ya, kemarin sebelum iya yang itu. Jadi aku di rumah dia sampai jam 2 hujan deras. di rumah siapa? Di rumah dia, tahu. Nah, San, aku nggak ada paket, nggak ada inilah baterai waktu itu kan. Aku bercanda, minjem HP lah San, buat dengerin musik di jalan. Nah Bes, tukeran aja kita, biar ada kawan. Aku nggak gitu kan. Pas mau pulang ditawar lagi. Ini kau bawa aja HP-nya, biar ada kawan. Rupanya maksudnya, biar dia bisa chatan sama cewekku, biar ngerasain ada kawan malam itu boy chatan. Ya itu, sepenting itu maksudnya. iya, terakhirnya aku Sepenting gimana kok waktu ada waktu kosong pengen ngobrol yang bukan sama kawan. Ya. Kayak gitu yang kok pengen bahas mimpimu atau apa itu kan. kadang atau kan sama kawan kan kadang nggak kira lebay gitu. Lebay. Nah, segala macam kan. Nah iya makanya kemarin ya kan akhir-akhir ini aja tuh kayak gitu. Aku udah mulai nyadari oh kayak penting nih. nah, akhirnya penting lah boy. Nah, penting kan. Iya. Akhirnya sepakatnya aku sama dia ngerasain satu hal kepentingan yang sama. Kita kayaknya harus dapet nih. Ya kan. Caranya gimana ya? Kita keluar dari zona nyaman. Ya. Kita keluar dari tongkrongan kita yang kayak biasa, kita cari pasar baru, di situ kita cari, kalau dapet kita lakukan. Enggak, keluar lah. Kalah. Dengan gaya bagus dia udah outfit yang menurut dia spektakuler, aku juga gitu. Nongkrong lah, mau nyari nongkrong di tempat yang maksudnya Baru. enggak skena kita kali. Baru. Pas lewat situ yang di depan dapur papa, belakang itu lah. Dekat baru papa tuh udah ada yang baru tuh sebelum akhirnya dapur papa kopi. sebelah kanan. Akhirnya kopi. Itu aku tengok aku setiap lewat situ sama langsung yang parkir mobil banyak kali. Udah Tapi kayak gitu. Depannya sedep ya kan? Depan sampai belakang itu cewek cantik banyak kali, boy. Depannya sedep. Udah kita datang sana aja dengan gaya bagus nih sana itu kan. Gimana bang? Hah? Gimana? Akhirnya kopi Akhirnya kopi. Gimana itu? Saya Seraja. dekat PLN, mau ke PLN itu. Nasi padang. Fronto lurus. Gitu. Latih. Terakhir inilah apa namanya? Dateng lah. Udah set. Kita datang, udah buka laptop aja. Ngedit desain sama ngedit video itu kan. Walaupun nggak ada kerjaan, edit aja situ biar kelihatan keren, ya kan.
Jadi pas udah sampai situ, sampai parkiran 15 menit di parkiran nggak mau masuk. Berdebat. Berdebat. Kau dulu. Jiper. Jiper men. Yang aku pikir, oh di luar skena udah banyak kawan ini. Iya. Baru segini. Nah, Waktu ya, masuk ke sini kita kan aja. ceweknya nggak ada lagi. Wiwit, Every, wah itu aja. Kamu sampai kapan kita nggak dapetin frekuensi baru ya kan? Kita keluar san. Ya udah gaya style cool. Masuk ke kafe itu di parkiran berhenti udah. Sampai ada orang yang datang, pulang, parkir baru datang masuk. Cuma anak kawan acara kita masuk ya. Ush. Terakhir tahu balik nggak jadi nongkrong boy, kalah. Malu kali. Kalah kita Iya, besar. entah dari mana pokoknya minder kayak, udahlah, nggak kita nih. Tapi aku mau tanya soal Tinder. Apa dari si Bo? Jadi Tinder itu kau setuju nggak? Apa dari pendapatmu tentang Tinder? Ya, Aku ngerti arahnya ke mana. Maksudnya Enggak. tadi pertanyaannya, Tinder bagimu itu apa? Ya, Tinder bagi gue Tempat cari kawan kata dia. kan ada orang yang mention Tinder ala lebih ya VCS, bahaya apa segala macam. Nah, pendapatku tentang orang-orang yang kayak fokus itu kayak mana? Tinder itu biasanya orang yang bermain Tinder itu konotasinya negatif. Memang akhirnya negatif jadinya. Itulah. Nah, memang. Karena ternyata aku dapetin match beberapa nih yang ternyata pas lah secara visual ya kan. Ku chat kan, ya ku tanya lah deh, chat kan, balasannya cuma singkat dan itu cuma satu kata 3 huruf, Nah, VCS. Ujungnya BO. iya BO. Jadi udah nggak, itu yang tadi aku bilang, akhirnya aku uninstall, nggak sepakat karena yang nyata aja susah, apalagi yang fana kan dalam sosial media kayak gitu kan. Ditambah lagi udah terkontaminasi dengan kebutuhan orang yang akhirnya kerja di situ, nyari lawan main yang bisa menghidupi dia dengan VCS-nya, atau jadi kita yang sebagai cowok nyari cewek juga untuk kepuasan seks di situ gitu kan. Ya ini jadi kayak pelampiasan. Kalau kau nggak punya pacar, jadi pelampiasan di situ. Cari siapa aja yang bisa dipakai. berarti memang negatif lah ya. Memang untuk itu Hampir Bagi aku banyak sih. cenderungnya jadi Iya, akhirnya kan negatif karena apa? hampir Udah banyak sih kayak gitu. terkontaminasi yang nggak bagus di situ. Sama kayak people nerbi. Iya, people Iya. nerbi apa lagi? apa Parah. bedanya Tinder, Instagram? Kenapa Instagram? Padahal itu kan banyak juga kan. Jadi gini, Instagram kalau mau dibandingkan, Instagram itu Tinder itu bisa oke lah, kita bilang bisa menipu, dua-dua bisa nipu. Dia pakai foto yang lain segala macam kan. Cuman Tinder, cuman Instagram dia kan punya friend, punya kawan. Kita nengok dari story-nya dia kayak mana, nengok dari yang di tag. Jadi nampak real life sebenarnya gitu. Tinder kan foto karena masuk kiri. Iya. Setuju atau enggak? Kok nggak dapetin kesempatan, misalnya kok nggak setuju, ya udah selesai tuh. Tapi kalau kau setuju, belum tentu sana enggak, jadi kesempatannya kecil. Nah kalau di Instagram, sarananya lebih banyak. Kau bisa DM, bisa lewat komentar, bisa lewat boom like, supaya dapetin perhatian orang ini. Kalau situ kan cuma sekali aja match, kalau sama-sama match, baru kau curi perhatiannya kan. Tapi kalau di Instagram, dengan cara apapun bisa nyari Ya perhatian. mesti kau di follow back kan bisa DM. Minimal kau bisa nge-tag walaupun nggak berkawan gitu. Dan fungsinya Instagram jelas beda sama Iya, Tinder. Tinder itu Karena kan apps date dia namanya. masing-masing di akun Instagram punya kebutuhannya, dan memang itu di haknya orang itu. Ada yang jualan, memang fokus bisnis kayak itu kan, ada apa ya. Tapi hal yang lebih dalam ya, pengaruh sosial media yang lebih kena dalam itu Facebook kalau menurut aku. Aku sampai punya kawan dan sampai sekarang kenal, nggak pernah jumpa, tapi udah kayak kawan yang udah lama kali, sampai dari aku SMP sama apa itu banyak lah. Dan dari Tangerang. Ya bu, hati-hati bu.
Jadi ya, Kalau kita sih nggak ke rumah. iya. Nanti kabarnya undang Ya, dia di tag. malam sih berangkat. Ya. Ada yang main. Ya lu. Titi DJ ya. Hati-hati di jalan. Itu nggak cuma di Tinder. Ya. Jadi di Facebook sebelum adanya Instagram sama Twitter dan lainnya kayak itu kan, itu memang beneran real nyari kawan kalau menurut aku. Sampai akhirnya kita nyaman bisa curhat-curhatan, tahu daerah mana, tukeran pin BB waktu itu kan. Sampai akhirnya kenal sampai sekarang. Padahal nggak pernah jumpa. Dan bahkan sampai masuk iklan kan, kawan Facebook kayak gitu kan ada kan iklan yang kayak gitu kan. Pengaruh buat sosialnya lebih terasa karena mungkin entah itu era digital yang pertama kali Ya. meledak ya waktu itu situ jadi buat sarana memang beneran jadi apa itu kan. Sampai orang itu bener-bener memperhatikan image-nya di dalam Facebook supaya nggak terlihat bodoh di situ apa-apa itu kan. Dan semua utarakan perasaannya di situ, percaya 100% kan. Situ. Pas ada Instagram, caption itu nomor 2, visual nomor utama. Jadi kita nggak peduli sama captionnya dulu, visualnya dulu. Menarik kita baca, nggak menarik kita tinggalkan, kayak itu kan. Nah kalau di Facebook, teksnya yang penting. Walaupun teksnya itu besar kecil ya. Dulu. Oke, Ya. Olio, OL. Online. Pernah pun aku jadian sama kawan Facebook San. Tapi nggak pernah jumpa. Nggak pernah jumpa. Sama. Tapi seneng kali kok. Seneng. Oh, Harus berhubungan dengan. Iya. Berpacaran dengan. lajang, Lajang. sudah menikah. Iya. Dirayakan lagi ya. Iya. Terus sampai kayak keluarga Berteman tuh. selama 4 tahun. Ponakan siapa, ibu siapa. Iya. Kayak keluarga dibangun di situ kan Facebook kan. Kerja di PT Cinta. Yes. Bengkel cinta. Cinta. Diupload dengan BlackBerry. Keren. Malah dulu nggak ada BlackBerry, ada aplikasi yang bisa Iya, ngupload kayak buat BlackBerry. aplikasi buat kayak gitu. Tapi iyalah, Old school. akhirnya Facebook jadi kayak nggak penting ketika ada sosial media yang lebih menunjukkan gengsinya lebih wah Ya. secara visual, nunjukin video yang lebih matang apa-apa itu kan. Karena sekarang kebanyakan teks itu kesannya kebanyakan cakap, kalau enggak lebay, Iya, iya. Itu kok iya kan? di Facebook maksud kok ya? Iya sekarang di Facebook atau dimanapun. Padahal sebelum adanya aplikasi yang lain, kebanyakan cakap Facebook itu membuat orang kayak kok beda nih kayak itu kan ada obrolan situ ya. Padahal yang dia obrolin nggak penting juga pas disadari sekarang ya kan dia obrolin lebay apa ya. Tapi memang apa adanya kan memang kerasa di situ kan memang fase itu waktu itu. Lin, lampu Lin. Luar. Ini sebelahnya dekat pintu. Ini mati ya? Mati. Tuh. Jadi kok kalau soal cewek, hal apa yang fatal kali sama kau? Yang ini nggak bisa ditoleransi nih. Toleransi kali nggak bisa nih. Dalam hal Ya terserah dalam hal dia bersosial media, dalam hal dia misalnya kesukaan apanya yang pasti nih nggak bakal iya nih. yang nggak disukai sama cewek dari aku Ya misalnya kadang-kadang hal kecil ini kayaknya hal kecil pun tadi bisa berdampak besar nih sama kau nih karena nih jauh kali gitu. ngerasa sok penting sama menunjukkan karisma yang berlebihan dalam sosial media aku nggak suka. Itu fatal buat aku karena kadang dia bilangnya insecure, tapi selalu ada aja story yang nongol tiap hari kayak itu kan. Artinya kan dia merasa pede bukan Merasa pede ya. insecure. Masa penting Nah, dia. Dalam bahasa kasarnya dia merendah untuk meroket, ya kan? Kamu diapain aja cantik kayak gitu kan? Yang padahal dalam rumus dasarnya cantik sama jelek itu kan Perspektif masing-masing ya. apa namanya? Relatif. Apa? Relatif. Relatif.
menurut aku jelek. Dan yang pentingnya lagi, kalau kau udah ngerasa sampai fase itu, ibaratnya kan cantik sama apa itu, ngerasa insecure atau apa itu kan, kau mau ngapain nunjukin sama orang? Kan kau hubungannya sama aku, ngapain kok nyari penilaian baru sama orang-orang lain kayak gitu kan? Kan kau hubungannya sama aku, jadi kan kayak aku nggak spesial lagi boy. Semua diutarakan sih dia. Iya, yang harusnya dulu waktu zaman belum ada sosial media itu kayak hari ini aku jumpa sama kau dan aku ngelakuin hal yang nggak lucu sedikit aja itu kan, kepikiran kan kayak ih nanti nggak suka lagi, nanti apa gini. Nah itu pesan itu udah nggak sama kita lagi, Udah nggak ke kita. sama netizennya. Jadi kayak ih aku gimana ya, harus cantik ya biar dipuji biar apa gini. Nol besar buat aku, kayak ya yang kau cari hubungan atau Pendapat orang. itu. Karena utamanya kalau buat aku memang kayak komunikatifnya, gimana kau berkomunikasi sama aku nyambung, terus kau bisa menghidupkan suasana hati aku menghidupkan suasana hati kau, kita lanjut ngomongin tentang apapun, mau itu tentang mimpiku kayak itu kan. Tapi kalau yang dibahas tentang kau banyak bercerita di sosial media tapi nggak banyak cerita ke aku, ngapain? Kan kosong ya kan? Iya, aku yang butuh itu, kau kasihnya sama orang lain. Sama sih aku lah itu tuh. Karena mentok-mentoknya yang kayak gitu tuh, itu bercita-citanya cuma satu, selebgram. Ngerasa di endorse padahal beli. Iya. Lebih baik banyakin cinta daripada banyakin followers. Itu sepakat. Kau? Ya. Alat. Terus Kalau aku sama soal aku paling apa ya, kalau udah nengok dia update, nengok ke tanah ada postingan kayak gini, upload foto di mana, di cafe ini, di Sul cafe ini, baru storynya sama kawan-kawannya foto gini. Aku pikir ini kalau aku pacaran sama capek aku nih. Walaupun aku nggak bakal ngupload juga lah yang kayak gitu kan, cuman aku capek pacaran sama dia nih, pacaran sama cewek yang kayak gini nih, maksud aku ngebatin selalu, karena nanti bakal itu jadi permasalahan besar di hubungan, malah hal kecil. Karena kalau dibilang hal kecil pun dibesar-besarin. Gitu. Kadang-kadang itu. Maksudnya itu iya sih, maksudnya aksesoris segala macam itu kan. Padahal kenyamanan bukan hal kecil ya kan, padahal. Iya. Kan? Kalau itu dianggap hal kecil, gimana yang lain ya kan? Ya kenyamanan harus dari hal yang kecil diambil terus. Iyalah. Dari kebodohan yang hal besar sedikit jadi bukit. yes. Maksudnya ibarat kau di tangkap polisi udah tahu lah kau di mana. Ibarat kayak gitu kan. Ya. Kau kasih tahu semua lokasi kau berada saat ini. Update terus di mana kau. Jadi pengen nanya orang, ih, kok jalan-jalan nggak ngajak-ngajak ya? Iya. Aku tuh, iya. Kayak itulah, kita kan pikir-pikir nggak kepikir mau instastory. Sampai akhirnya nanti misalnya kok bermasalah, maksudnya kok memasalahkan itulah. Iya, mereka kan kawanku. Nah. Sebelum kenal kau, aku udah kenal dia. Itu kalimat itu memang bener kayak itu kan. Tapi dengan yang pernyataan itu kayak ya anjing kok nih. Itu kan maksudnya kok fasenya udah beda lah sekarang itu. Harusnya yang kau pikirkan bukan satu orang lagi gitu kan. Iyalah. Itulah apa ya? Dampak buruk ya kan. Kalau tidak bisa bermain sosial media dengan baik. Iya. Hanya dengan euforia di sosial media, gue kan Indonesia kan rata sosial. Lagi Harusnya sini, ketika kau sini. bersosial media, kau tahu fokusmu untuk menunjukkan apa dalam situ. Kalau visual dan fisik, semua juga Bisa. menunjukkan itu. Tapi poinnya apa yang mau kau tunjukkan di situ ya kan? Ayo menjadi poin penting lebih Iya. yang bakal dibicarain orang itu. Jangan mencoba menjadi selebgram kalau memang belum di endorse. Ibaratnya kan gitu kan. Ya. Lain cerita kalau dia endorsement itu kan kerjaan jadi jatuhnya kan kalau zaman sekarang kan. Ya.
Tapi kalau di luar itu ya nggak usah pala kali gitu kan. Kalau untuk hal kerja oke lah, bisa dimaklumin itu. Aku tuh bisa maklumin. Kalau misalnya aku udah baca selebgram gitu kan. Cuman kalau selain itu, Iya. nothing lah. Ibaratnya kayak pengen ngomong, kok apa sih butuhnya? Nah, Bilang lah, jadi saking aku suka yang kayak penasaran gitu aku, yang enak nguliknya gitu. Kalau gini kan blur semua, kayak ngebias semua dia. Kayak ibaratnya kasarnya kayak telanjang gitu. Iya. Semua orang tahu, nggak aku aja yang tahu dia kayak gini ibaratnya. Misalnya dia dugem, semua orang tahu dia dugem gitu. Ibaratnya dia pernah nakal kayak gini, semua orang tahu dia nakal kayak gini. Tapi goalsnya aku paling suka kalau yang di Instagram atau sosial media itu kan, yang memang udah fotonya cantik nih, foto profilnya atau apa gitu kan, tapi postingannya sedikit. Aku suka kali tuh. Tapi kalau itu banyak yang dihapus-hapusin, yang di Oh, arsip-arsipkan. lebih milih ini ya, kayak image-nya Yang harus dulu dihapus. Ya. Yang masih Bukan, maksudnya aku yang misalnya nih fotonya cantik kayak itu bukan kan. dari awal gitu. Tapi postingannya bukan tentang fotonya dia. Ya, misalnya dan aku- itu sedikit. ya, Jadi ya. memang kayak no lab kayak gitu. Kayak Dia nggak mementingkan satu hal di dalam Instagram. Walaupun dia bagus gitu. Iya, kayak gitu. Itu Ya, lebih itu lebih keren daripada yang Cantik. insecure So, tapi PD-nya luar biasa, postingannya tiap hari. Kan? Itu kayak mana ya? Ya sendiri-sendiri lah ya. Maksudnya ya, ini kan tetap soal- nggak suka iya, ini kan soal Pokoknya apa? suka nggak suka, bukan bener Salah- nggak bener ya kan. salah atau nggak salah kan? Iya. Sama aja bener nggak bener, salah nggak salah. Maksudnya itulah soal kita nggak suka aja nih kan. Apa Lin? Sendiri apa nih? Iya kan Den. Iya. Iya lah ini. Malam yuk. Tapi kan San, kau pernah nggak? Pernah? Lah kok Pernah nggak dalam satu hubungan kan? Kau udah membahas jangkauan yang lebih jauh, kayak misalnya nanti kita kalau nikah gini, nanti kita kalau ini gini, padahal belum tentu nikah. Kan biasanya ada tuh kayak gitu. Ya. Kau Itu kan- pernah? nggak pernah sih kalau untuk deket-deket ini. Kadang kan ada yang bilang itu lebay. Itu Iya. kan dua perspektif. Ada yang bilang lebay, ada yang bilang apa ya? Harus kayak gitu. harus gitu. bahas, harus ada, harus gitu. ada pembahasan itu. Bagimu? Tapi kalau aku di porsi itu, aku milih tuh harus ada tentang angan-angan sampai menikah lah misalnya gitu. Jadi kita tahu kita kan menikah kan untuk menyamai satu visi nih. Menikah menurutmu apa? Menikah menurutku apa gitu kan. Mancis. Sama Saya- rokoknya? Mancis. Iya. Iya. Mak, minta mancis dulu. Coba lagi. Jadi semua, mau kau belinya? Oh Bang Adik, Bang mau beli nggak? Mau beli rokok tuh kayak yang tadi Sampurna. Tanya lah. Harus. Maksudnya harus, menikah itu kan soal menikah menurutmu sama apa, menurutku apa. Jadi kita kan punya pandangan. Jadi ini ibaratnya hubungan ini mau sampai mana? Nggak sia-sia, maksudnya nggak sekedar jalan aja Iya kan. gitu. Itu kalau dalam orang yang hubungan mencari yang serius ya gitu. Dari fase itu mungkin. Jadi yang mungkin nggak ke fase itu mungkin dia belum ada kepikiran aja nikah. Mungkin dia belum ada kepikiran menikah jadi. Tapi kalau aku sih porsinya lebih senang ngebicara hal-hal yang ke depan tuh. Kalau buat aku penting, karena misalnya nih, kau bilang, kok pasanganku ya, kau bilang sama aku, nanti kalau kita punya anak namanya ini, nanti kita kalau punya rumah namanya ini, gini-gini. Walaupun itu sederhana dan nggak terjadi juga, Belum tahu ya lah kan? kapan terjadi tahu nggak. Seenggaknya yang kau ungkapkan hari ini dengan kayak gitu, itu yang menggambarkan perasaanmu ke aku Nanti. hari ini. Ya, ya, ya. Dan kau udah memikirkan panjang itu walaupun nggak terjadi nanti kayak gitu kan. Artinya kayak menyenangkan pasangan lewat kata-kata yang belum tentu terjadi tapi itu menjadi satu pencapaian, itu penting buat aku. Kayak ya kok hari ini pacaran sama aku udah nggak di tahap tanya lagi apa, mau kemana, udah makan belum, Ya. kayak gitu. Jadi maksudnya hari ini kau mau berbuat apa, besok apa, terus aku hari ini Bakal ngelakuin apa? apa ya,
berperan sebagai apa untuk di harimu yang sekarang kayak gitu. Jadi kadang kan ada yang bilang tuh, kalau yang di luar itu kayak lebay kali, kayak udah nikah gini. Kan ini kan masih andai kata itu kan. Nah, yang pentingnya itu kan yang ngerasain kok sama aku ketika aku ngumpan ini kan bukan asumsi publik. Iya. Dan orang nggak harus denger ini, nggak usah denger ini kayak itu kan. Nggak perlu tahu ya. Privasi aku sama kau ibaratnya kayak itu kan. Ketika ada orang yang denger ini karena memang aku menggo publikan itu baru lebay. Wah, sama kayak dulu tuh yang kayak pacaran tukaran HP. Iya, tukeran nomor. Tukaran bro. nomor. Tukaran nomor. Tukeran nomor. Itu aku pala kali tuh. Hal yang itu sebenarnya apa ya? Maksudnya Kalau kau nggak percaya udah gitu, putus aja gitu kan. Iya. Nggak usah didengar hal yang kayak gitu dibuktikan. kabar dari keluarga lebih penting loh. Iya, ya. ibaratnya bapakku nelpon aku nanti kayak mana? Maksudnya aku pernah tahu kan gitu kan. Iya. Masih pacaran nih. Aku tuh dari dulu tuh benci kali gitu tuh. Itu nggak bisa. Sama tuh yang kayak upload foto pacar disuruh ya. Kalau disuruh aku enggak. Tapi kalau tuh pengen aku pengen sendiri ngupload, ya aku upload gitu. Aku pernah diberantemin gara-gara nggak pernah ngepost foto pacar. Gede tuh berantemnya San. Hal yang penting Hal yang penting bagi dia. Ya harus kan upload kan. Berantemin tuh gede tuh, ya kan. Masalahnya kan ya ngerti lah. Kalau kau diposting fotomu sama pacarmu kan seneng lah, kayak diakui kayak gitu kan. Aku pun ngerasain kalau aku ngepost fotomu kan seneng juga pasti kau kayak gitu kan. Cuma masalahnya pada waktu nggak mau ngupload ini kan bukan karena nggak mau dan malu kayak gitu kan. Masalahnya feed itu kan hak kita untuk menunjukkan apa sih image kita yang kita rasakan di dalam Instagram itu kan, karena kan apa yang kita mau, apa yang dari kita suka gitu ya. postingan pertama sampai terakhir itu kan yang menggambarkan semua tuh, ada ceritanya tuh kayak itu kan. Jangan dirusak dengan momen ini. Iya, jangan dipaksakan untuk post. Iya. Tapi paksakan gimana momenmu sama aku selalu bagus kayak itu kan, yang bisa aku maknain kayak itu kan. Kalau memang nggak ada postingannya berarti memang kok nggak bermakna gitu kan. Jadi jangan diberantemin karena ini harus kawan-kawan aku bilang kayak nggak dianggap aku kayak nggak pacaran. Ya ngapain kok ngomong, kan aku pacaran sama aku kayak itu kan. Jadi kayak aku pacaran sama 5 orang ngikuti kawanmu semua gitu kan. Makanya kan pernah aku tuh saking apa ya, aku pun kalau waktu itu aku pacaran tuh kan, aku bilang itu sama tuh kasusnya update mau kali aku tuh update berantem sama kawannya update status masih Facebook tuh kan, itu aja permasalahan, kok ngapain lah, maksudnya masalah sedikit update, masalah berantem segala gitu, nggak perlu, maksudnya emang dengan kau ngeposting masalah kau bakal selesai masalahmu kan gitu kan, dibilang. Terus kayak dia suruh ngupload, itu apa pernah ngupload tuh, di tag-nya aja udah tag. Cuman terakhir aku kan sangkin itu aja permasalahannya gitu kan. Udah Enceng memang nggak bisa, memang itu memang perlu kesadaran masing-masing, nggak bisa aku paksakan. Berarti memang kita nggak cocok aja gitu aku pikir. Karena kan momen ini kan nggak seterpaksa itu kan, nggak semengharuskan itu kan, tapi harus sebegitu maknanya kayak gitu. Maksudnya bermakna nggak buat hidupmu yang untuk kau pamerkan, dan maksudnya misalnya kau putus pun nanti itu memang nggak bakal bisa dihapus karena memang ada pesan yang besar di situ kayak itu kan. Walaupun itu nanti kau udah punya pacar terus itu foto mantanmu atau memang ada maknanya kayak itu kan, bukan yang kalau udah putus terus nanti hapus semua. Jadi kayak sejarahmu itu Menghilang gitu aja gitu ya. padahal rasamu yang kemarin kan nggak salah. Ya. Iya kan? Rasamu yang kemarin itu nggak salah dan kau perjuangkan itu sampai berapa lamanya itu kan. Jadi jangan dijadikan kayak akhirnya udahlah sejarah itu harus dihilangkan untuk kalau untuk menghargai pasangan yang lain apa ya Mungkin. yang diminta boleh itu kan, tapi untuk kayak melupakan jangan ya kan? Itu loh kok. Soal tadi tuh. Ketika kau nantilah suatu saat mungkin kau bakal ngupload foto pacarmu. Kayak putus. Begitu pacaran lagi kau bakal ngapus nggak? Atau nggak archive foto mantan itu? Bagimu. Tergantung pose. Kalau Misalnya nih, kalau lebay maksud. Ya, Berarti visual ya, bicara visual. Kita bisa bervisual. Pada waktu aku pacaran sama kau, fotonya mesra, itu layak. Tapi pas kau udah punya pasangan, kau harus menghargai pasanganmu, jangan sampai kemesraan itu menghancurkan hubungan kau yang sekarang, kayak gitu kan. Tapi misalnya posenya kayak gini nih, kau duduk situ, ini ada batas misalnya gitu kan, dan posenya itu memang hidup kayak gitu kan. Nggak usah dihapus pun nggak masalah buat aku, karena memang
Ya itu menjual untuk fit juga, untuk momen juga itu kan. Kecuali kalau memang pacarnya bener-bener cemburu atau apa, ya udah kita secara dewasa kalau memang hilangkan, tapi satu hal yang nggak bisa dibantah, aku nggak bakal lupa momen yang itu kayak gitu. Karena kan pengalaman adalah guru yang baik, tapi mantan belum tentu. Itu kan. Nunggu dan siap dulu ya kan. Tapi aja ya. Ya udah bisa lah. Tutup. Break. Break dulu. Selesai. Selesai apa break? Selesai aja lah. Selesai. Selesainya penutupannya 1 San. Jawab cepet tapi ya. Oke. Keren. Satu nama yang nggak bisa kau lupain sampai sekarang. Ini namanya aku sebut. Iya. Tapi nggak dibahas. Sebut aja. Udah selesai. Orang tua lah.